Bojonegoro yang dahulu bernama Kadipaten Jipang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki beberapa makam keramat waliullah yang tidak pernah sepi dari para peziarah. Secara administratif wilayah utara Bojonegoro berbatasan dengan Tuban dan wilayah timur berbatasan dengan Lamongan. Wilayah selatan berbatasan dengan Nganjuk, Madiun dan Ngawi. Dan wilayah barat berbatasan dengan Blora, Jawa Tengah. Kabupaten Bojonegoro pada zaman dulu termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dalam perkembangannya terjadi peperangan yang menghasilkan peralihan kekuasaan yakni pada tahun 1585 Masehi. Kabupaten Bojonegoro dikuasai oleh Kerajaan Pajang. Selanjutnya Bojonegoro menjadi wilayah kekuasaan Mataram pada tahun 1587 Masehi. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1677 Masehi, nama yang semula bernama Kadipaten Jipang diganti menjadi Bojonegoro. Dan di setiap tahunnya hingga kini tanggal 20 Oktober diperingati sebagai Hari Jadi Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro bukan saja terkenal dengan sebutan Bumi Angling Darmo atau sebagai kota minyak atau sosok mubalik kondang Kiai Anwar Zahid saja. Namun Kabupaten Bojonegoro juga memiliki berbagai tempat wisata religi makam para waliullah yang menyebarkan agama Islam di masa lalu. Bagi para peziarah terkhusus para muhibin pecinta wali Allah, berikut 6 rekomendasi tempat wisata religi makam keramat yang harus kalian kunjungi di Bumi Angling Darmo sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. 1. Makam Kiai Tameng Jati atau Syekh Abdurrahman Hadi. Makam Kiai Tameng Jati yang bernama asli Syekh Abdurrahman Hadi ini terletak di tepian Sungai Bengawan Solo sekitar 1,5 km dari Balai Desa Sudah, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa versi yang menyebutkan tentang asal-muasal dan kedatangan beliau ke Pulau Jawa. Pendapat termasyhur menyatakan bahwa Syekh Tameng Jati atau Syekh Abdurrahman Hadi ini berasal dari negeri Syam. Kedatangan beliau ke Pulau Jawa untuk mensiarkan agama Islam yang diperkirakan pada tahun 1230 Masehi. Setiap hari hingga kini terlebih setiap malam Jumat Pahing tiba, makam Kiai Tameng Jati selalu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru daerah bahkan sampai luar Jawa. 2. Makam Wali Kidangan Syekh Mukodar atau Raden Sentono. Makam Wali Kidangan berlokasi di Duku Kidangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Wali Kidangan memiliki nama asli Syekh Mukodar. Beliau merupakan seorang ulama di era Kesultanan Pajang. Makam Wali Kidangan atau Syekh Mukodar ini berada di Bukit Gedangan. Untuk sampai ke area makam tersebut, peziarah harus menaiki anak tangga sebanyak kurang lebih 500. Di atas bukit tersebut disajikan udara sejuk dan pemandangan alam yang sangat indah, hingga mendatangkan kenyamanan dan kekusukan. Untuk dapat berdoa ataupun berziarah di makam Wali Kidangan atau Syekh Mukodar. 3. Makam Wali Gotong atau Syekh Zakaria atau Raden Cipto Mangunkusumo. Makam Wali Gotong berada di Duku Gotong, Desa Tinawun, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Menurut beberapa sumber, Wali Gotong merupakan seorang bangsawan dari Kerajaan Pajang yang meninggalkan keraton dan urusan politik. Syekh Gotong adalah saudara dari Wali Kidangan atau Syekh Mukodar. Beliau lebih memilih menjadi ulama atau mubalik, dan mensiarkan agama Islam yang mengembara dari satu daerah ke daerah lain, hingga sampai di daerah Malo Bojonegoro dan menetap di sana sampai akhir hayat. Nama Wali Gotong merupakan nama julukan. Nama asli beliau adalah Raden Cipto Mangunkusumo. Beliau juga mempunyai nama lain yaitu Syekh Zakaria. Nama Syekh Zakaria beliau dapatkan ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Namun demikian masyarakat lebih mengenal beliau dengan julukan Mbah Sinare. 4. Makam Raden Bagus Lancing Kusumo. Makam beliau berlokasi di Dusun Ngeneng, Desa Selebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Raden Bagus Lancing Kusumo adalah cikal bakal atau pelopor dakwah Islam di Desa Selebung dan sekitarnya. Nama asli beliau adalah Kusumo. Menurut cerita tutur tinular, Raden Bagus Lancing Kusumo berasal dari Kerajaan Pajang. Dalam perjalanan dakwahnya akhirnya beliau sampai di daerah Bubulan dan menetap hingga akhir hayatnya. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan tahun berapa beliau memulai menyiarkan agama Islam di daerah ini. Menurut cerita secara turun-temurun,
Dahulu daerah tersebut adalah wilayah hutan bambu. Hal itu membuat Raden Bagus Lancing harus membersihkan agar bisa ditempati dan dijadikan sebuah desa. Dari situlah Raden Bagus Lancing Kusumo memanfaatkan bambu muda atau rebung untuk dibuat sayur sebagai makanan dengan sambal pecel. Dan akhirnya menjadi asal-muasal dusun Selebung berasal dari pecel dan rebung. Setiap hari makam Raden Bagus Lancing tidak pernah sepi dari para peziarah yang berasal dari berbagai daerah. Terutama pada malam Jumat Pahing yang menjadi haulnya. 5. Makam Sunan Blongsong. Wisata religi Sunan Blongsong berada di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sunan Blongsong merupakan salah satu putera dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau berasal dari kerajaan Mataram Islam yang sedang melawan penjajahan melawan pemerintah Belanda. Kerajaan Mataram pada saat itu terpecah belah menjadi dua bagian, yakni pro dengan pemerintah Belanda dan kontra dengan pemerintah Belanda termasuk Sunan Blongsong. Pada waktu itu masyarakat sekitar masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Lalu beliau menetap dan membangun rumah keluarga serta masjid untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dengan berjalannya waktu dengan menyebarkan ajaran Islam serta menyusun strategi dalam melawan penjajah Belanda, beliau adalah sosok orang yang berpengaruh dan Belanda mengincar beliau. Dan Belanda menghancurkan rumah serta masjid untuk ingin membunuh Kanjeng Sunan tetapi selalu berujung kegagalan. Kanjeng Sunan dan pasukan ketika dicari oleh para pemerintah Belanda, beliau membaur atau menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dari hal tersebut desa yang ditempati memiliki nama Desa Blongsong, yang memiliki makna pelindung atau kurungan. 6. Makam Habib Idrus bin Soleh Al-Jufri atau Raden Mas Gondo Kusumo. Makam ini berlokasi di Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Menurut beberapa sumber Habib Idrus bin Soleh Al-Jufri adalah seorang ulama sepuh yang sangat dihormati di daerah ini. Habib Idrus bin Soleh Al-Jufri wafat tahun 1935. Beliau adalah sosok sederhana dan ahli silaturahmi serta suka memberi nasihat pada tokoh-tokoh agama di wilayah Kecamatan Ngasem sebelum pecah menjadi Kecamatan Ngasem dan Gayam. Itulah 5 makam keramat Waliullah di Kabupaten Bojonegoro yang harus kamu kunjungi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.